Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Kustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nenek yang diduga tewas diterkam harimau ternyata dibunuh kekasihnya sendiri di Mandailing, Natal. Pemuda GP Ansor menggelar silaturahmi guna meningkatkan persatuan antar umat beragama menjelang Pilkada 2024. Dari rumah pribadi kini jadi cagar budaya. Intip apa isi dari Museum Chong Afi di Kota Medan. Kita ke informasi pertama, jasad seorang nenek berusia 70 tahun yang ditemukan warga di desa Huta Padang Mandailing, Natal pada bulan April lalu akhirnya terungkap. Kematian sang nenek yang diduga diterkam harimau ternyata dibunuh kekasihnya sendiri. Fauzon, duda anak satu, nekat menghabisi nyawa kekasihnya yakni Arni Lubis, seorang nenek berusia 70 tahun warga desa Huta Padang, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal. Sebelumnya warga desa Huta Padang, Mandailing, Natal digegerkan dengan penemuan jasad wanita lanjut usia yang tergeletak bersimpah darah di samping musola pada 25 April lalu. Warga menduga kematian sang nenek akibat diterkam harimau Sumatera. Setelah proses penyelidikan polisi, ternyata nenek Arni Lubis tewas dibunuh kekasihnya sendiri. Pelaku mengaku nekat membunuh kekasihnya lantaran diancam apabila pelaku tidak segera menikahi korban, maka anak pelaku akan ditusuk oleh korban. Karena merasa terus diancam, pelaku akhirnya membunuh korban. Rekaman harimau. Namun bukan, karena setelah dipastikan luka robek tersebut adalah disebabkan oleh benturan benda tumpul yang dilakukan secara berulang oleh pelaku. Korban saling mengenal dan korban merasa dekat sebagai kekasih kalau dari pengakuan pelaku. Atas perbuatannya, kini Fauzon terancam hukuman 15 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Berita selanjutnya, sekelompok geng motor menyerang permukiman warga di Jalan Pematang Johar, Kota Medan. Aksi penyerangan ini terjadi saat warga mencoba mengusir geng motor yang membuat onar dan mengganggu waktu istirahat warga. Sekelompok geng motor menyerang warga di kawasan Jalan Pematang Johar, Gang Keluarga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Aksi tersebut terjadi pada Rabu malam pekan lalu. Geng motor tersebut membabi buta menyerang warga menggunakan senjata tajam berupa celurit berukuran panjang. Aksi brutal geng motor tersebut terjadi di tengah badan jalan. Warga pun mendengar dan melihat tawuran tersebut dengan resah. Warga yang merasa terganggu mencoba membubarkan tawuran dengan mengusir geng motor. Karena tersinggung, pelaku geng motor lalu justru masuk ke gang rumah warga dan menyerang warga menggunakan senjata tajam. Mereka ada tawuran, warga kita melihat apa, gak lama mereka mengejar masuk kemari. Gitu aja. Ada berapa banyak geng motor? Dari warga hanya melihat, ya mungkin mengusir. Di keren, mungkin gitu. Jadi mungkin mereka pas tenang, ya bisa langsung lari. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan geng motor ini. Namun warga berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan patroli skala besar di jam-jam rawan dan menangkap pelaku geng motor yang meresahkan dan membahayakan keselamatan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ratusan warga desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat menggelar aksi di depan kantor desa. Warga mendesak agar Kepala Desa Serapu Asli untuk turun dari jabatannya setelah diduga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Inilah video yang diduga seorang kepala desa Serapuh Asli berinisial NH berselingkuh dengan seorang wanita di salah satu kamar kos.
Aksi keduanya sempat viral di media sosial. Akibatnya warga desa Serapuh marah dan menggelar aksi di depan kantor kepala desa. Warga mendesak agar kepala desa segera turun dari jabatannya. Aksi ini pun sempat menyebabkan kemacetan karena para massa aksi memblokir arus lalu lintas di depan kantor desa. Minta masyarakat untuk turunkan Pak Kades, itu kemauan kami Pak, nggak ada yang lain. Kami mau dia nggak mau, kami lagi dia jadi Pak Kades kami. Pak, kami nggak mau Pak Kades tuh naik lagi Pak, kami mau dia diturunkan. Aksi yang digelar warga ini sudah keempat kalinya. Mereka berjanji akan membawa massa lebih besar jika tuntutan mereka belum dikabulkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Mengantuk saat berkendara kerap kali berakibat fatal. Di jalan lintas Medan ke Tarutung, seorang sopir bus pariwisata yang diduga mengantuk hilang kendali hingga menabrak 4 pejalan kaki, 2 diantaranya tewas. Bus pariwisata ini terbalik di jalan lintas Tarutung Medan, tepatnya di Pasar Lumban Julu, Kabupaten Toba. Kecelakaan bermula saat bus datang dari arah Tarutung menuju Medan. Diduga hilang kendali, bus tiba-tiba menabrak 4 pejalan kaki di tepi jalan. Bus terperosok ke parit dan hingga akhirnya terbalik. Diduga sopir bus mengantuk. 2 pejalan kaki termasuk pelajar tewas, sedangkan 2 korban luka berat masih berusia 7 tahun dan seorang bayi berumur 1 tahun. Para korban dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit di Kota Balige. Sebelumnya bus pariwisata Big Bird melaju dari arah Tarutung menuju Medan sampai di TKP. Mungkin menurut keterangan saksi, dalam keadaan mengantuk menabrak 4 orang pejalan kaki, dan kondisi saat ini 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Sementara sopir dan 25 penumpang bus terluka ringan. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Porsea. Kini polisi tengah meminta keterangan sang sopir bus. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba.